sekarang saya akan menjelaskan codingan yang ada di E2. Seperti biasa, yang paling pertama itu ada library. Preactive 5 ini tuh untuk buat UI. Terus SES ini tuh untuk ngatur window di aplikasi, untuk ngatur exit di aplikasi. Terus CV2 ini untuk OpenCV, untuk pengolahan citra. Terus NumPy ini tuh untuk operasi array dan numeric. NP ini sebagai inisial. Kemudian ada class myapp. Ini tuh untuk bikin class myapp yang turunannya dari key main window. Nah, artinya ini tuh si jendela utama dari si aplikasinya. Terus yang selanjutnya itu ada ini dev, ada fungsi ini tuh. Nah, ini tuh ada constructor init ini tuh, yang isinya tuh ada metode yang dimana ada super. Nah, super ini tuh untuk memanggil constructor dari key main window. Kemudian with load ini tuh untuk load design UI dari file yang ini sampai f.ui. Nah, kemudian ini tuh ada button untuk koneksi ya, untuk connect ke tombol atau menu. Nanti ketika kita pencet si button load citra ini, maka akan ngejalanin load image. Terus kalau misalnya kita pencet action discrete _2 atau menu action ini dipilih, maka akan ngejalanin discrete Fourier transform. Nah, kemudian sekarang ada ini tuh untuk buat ini tuh ada variabel img kosong. Nah, ini tuh untuk nyimpan si gambarnya atau si citranya. Kemudian ini tuh untuk kalau misalnya si aplikasinya itu dijalanin, maka bakal otomatis langsung nge-load si gambar atau ngemasukin si gambarnya. Kemudian ini tuh untuk fungsi untuk nge-load gambar. Nah, ini tuh untuk file gambar udah ditentuin. Ini tuh udah tetap gitu, bukan dipilih secara manual kayak yang sebelumnya. Terus ini tuh self image ini tuh untuk dia tuh bakal ngebaca si gambar noise.png ini tuh dalam mode grayscale atau 0. Nah, kemudian yang ini tuh untuk ngecek apakah si gambar ini tuh berhasil di load atau enggak. Nah, terus yang ini tuh untuk konversiin si gambar OpenCV itu ke format key image biar bisa ditampilin di Preactive-5-nya. Terus yang Pixmap ini tuh untuk mengubah key image itu jadi key PIXmap. Artinya format ini tampilan itu dalam bentuk Preactive-5. Nah, kemudian yang ini tuh untuk nampilin gambar ke image label dan scale ukuran gambarnya itu sesuai. Kemudian di sini ada else. Nah, ini tuh untuk kalau misalnya si gambar itu gagal di load, maka bakal muncul warning di message box-nya. Nah, kemudian di sini tuh ada fungsi discrete Fourier transform self. Ini tuh untuk ngedefinisiin ulang untuk ngitung dan menampilin si DFT-nya. Lalu ini tuh kalau misalnya belum ada gambar, dia bakal kasih warning dan akan keluar dari fungsi. Ini ada return di sini. Terus ini tuh self image tuh ini tuh untuk copy si gambarnya ke variabel img untuk diolah. Lalu ini tuh ada si DFT ini tuh untuk kita bakal nge-discrete Fourier transform. Nah, DFT yang ini tuh untuk ngasilin si outputnya yang lebih kompleks. Terus kalau DFT shift ini tuh untuk ngegeser si zero frekuensinya tuh ke tengah. Lalu ini tuh ada magnitude spectrum. Nah, ini tuh bakal ngitung si magnitude spektrumnya dari DFT untuk ditampilin dalam skala logaritmik supaya lebih kelihatan gitu. Kemudian di sini ada masking. Nah, yang ini tuh dapatin ukuran gambar dan posisinya di tengah, jadi crow sama CCOL. Kemudian yang ini mask NP1 ini tuh bikin mask berukuran yang sama dengan si gambar untuk filtering di domain frekuensi. Kemudian ada ini tuh untuk bikin koordinat untuk masking area berbentuk lingkaran yang dimana si radiusnya itu tuh adalah 80. Lalu yang ini tuh untuk masking, jadi kita bikin area lingkaran di tengah, yang di tengah ini. Nah, kemudian si area ini tuh bakalan dihapus dari si frekuensinya. Lalu yang ini tuh
ini tuh untuk apply mask ke hasil DFT. Nah, terus yang ini tuh hitung magnitudo spektrumnya setelah masking. Jadi ini tuh untuk tampilan. Lalu yang ini kita bakalan balikin si shift-nya dari tengah ke posisi normal. Nah, terus ini image back ini tuh untuk kita ngelakuin inverse DFT buat balikin ke domain spasial atau si gambarnya. Nah, ini tuh ada import library matplotlib buat buat ngeplotting si hasilnya gitu. Kemudian ada fake, ini tuh untuk bikin figure untuk ukuran itu besar gitu. Lalu ini tuh untuk kita bikin subplot pertama kayak tadi buat gambar original, terus ada AX2 subplot kedua untuk magnitude spektrum dari DFT, terus ada AX3 itu untuk subplot ketiga magnitude spektrum setelah masking. Lalu si AX4 nya itu untuk subplot keempat gambar dari hasil inverse Fourier setelah filter. Terus ini tuh untuk rapiin si layout dan tampilin semua plot. Terus ini tuh untuk ngejalanin si aplikasinya kayak tadi yang sebelumnya.